Shalom Bapak Ibu. Saya berdoa semoga Tuhan memberikan kekuatan kesehatan sehingga kita tidak terpapar COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain. Amin. Berikan aplaus, tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Tema khotbah saya pagi hari ini, jadilah gagah perkasa. Nats pembacaannya Mazmur 108 ayat 13. Mari kita baca bersama-sama. Yang di rumah ikut membaca bersama-sama karena saya telah menulisnya. Mazmur 108 ayat 13. 1, 2, 3. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Sekali lagi saya akan bacakan. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Gagah perkasa dalam bahasa Ibrani-nya adalah aryeh. Aryeh. Artinya apa aryeh? Kuat, berani. Jadi gagah perkasa artinya jadilah kuat dan berani. Ayat ini ditulis oleh Daud. Karena Daud merasakan sendiri kegagahan Allah yang perkasa tersebut. Daud gagah perkasa. Sebab Daud bersama dengan Allah. Dia latar belakangnya tidak pernah sekolah pemerintahan. Dari kecil dia hanya mengembalakan domba-domba ayahnya. Sebab kakak-kakaknya semua jadi tentara. Dia tidak pernah berperang melawan manusia kecuali binatang buas yang ingin memakan kambing dombanya. Dia juga tidak pernah menjadi pemimpin kecuali memimpin domba-domba yang dipercayakan ayahnya kepadanya. Tapi kita kenal siapa Daud. Daud gagah perkasa. Daud luar biasa, pemerintahannya semakin jaya. Sekalipun tidak lepas dari kejatuhan Daud, kelemahan Daud. Bangsa-bangsa sekitarnya tunduk, taat, bahkan berkoalisi. Sebab tidak mau diserang oleh Daud. Kalau Daud bisa, kita pun mampu melakukan perkara gagah perkasa. Di tengah-tengah COVID-19 yang semakin hebat, mari kita lakukan perbuatan gagah perkasa. Artinya kuat dan berani. Asalkan kita bersama dengan Tuhan. Daud mampu melakukan gagah perkasa karena bersama dengan Tuhan. Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana caranya agar kita bisa gagah perkasa? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kita harus berjalan dengan Allah. Kita harus berjalan dengan Allah. Apa artinya berjalan dalam Allah? Kita berjalan dalam rencananya Allah. Kita boleh merencanakan sesuatu. Kita boleh merencanakan ini dan itu. Tapi seyogianya biar keputusan Allah sendiri. Rencana Allah sendiri. Mengapa Tuhan izinkan COVID-19 menimpa hidup kita? Banyak saudara-saudara kita yang terpapar COVID-19. Sampai hari ini masih ada. Kenapa? Semua direncanakan Allah. Sebab dengan COVID-19 kita boleh mengalami mukjizat lawatan Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang lewat. Kenapa Tuhan izinkan ekonomi kita kacau hari-hari ini? Di tengah-tengah COVID-19 ekonomi kita turun, hasil perdagangan kita turun, hasil usaha kita turun. Ini semua rencana Allah. Supaya kita bisa melihat pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Kenapa keluarga kita kacau hari-hari ini?
Jangan salahkan Tuhan, salahkan dirimu sendiri. Tapi kalau Tuhan izinkan keluarga kita kacau, supaya kita melihat mukjizat terjadi, pemulihan terjadi dalam keluarga. Akhir-akhir ini setelah COVID-19, oh tidak ada suami yang luyur. Semua di rumah, keluarga kita bahagia. Tuhan izinkan kekacauan terjadi dalam keluarga kita. Ingin Tuhan dipulihkan, mukjizat terjadi. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya. Kenapa izinkan Tuhan sakit penyakit menimpa kita? Banyak saudara kita yang sakit hari-hari ini. Tetapi mari kita ingin melihat mujizat Tuhan. Bukankah kita berkata oleh bilurnya kita disembuhkan? Itu sebabnya mari kita berjalan dalam rencana Allah. Kemudian berjalan dengan Allah artinya melebatkan Allah dalam setiap aktivitas kita. Daud selalu melibatkan Allah dalam setiap peperangannya. Dalam setiap memerintah kerajaan yang besar, Daud melibatkan Allah. Betapa pentingnya kita melihat Allah. Sekalipun toko kita tertutup dengan kios-kios hari ini, sekalipun penghasilan kita menurun hari-hari ini, mari libatkan Allah. Libatkan Allah. Karena Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Sanggup, Tuhan sanggup. Memang tatkala COVID bulan Maret tahun 2020 mulai merajalela, gereja nggak boleh menyelenggarakan. Saya agak khawatir Bapak itu. Sebab operasional gereja kita besar. Tuhan dari mana? Tuhan dari mana? Kalau mereka tidak beribadah, mereka tidak memberi persembahan Tuhan. Mereka tidak bisa memberi persepuluhan. Bahkan ada seorang pendeta yang ekstrim. Gereja aliran Pantekosta pendetanya mampus semua karena tidak ada ibadah. Namun bersama dengan Allah, kami melibatkan Allah Bapak. Saya selalu berdoa Tuhan. Sekalipun tidak ada ibadah, tapi Tuhan sanggup memelihara kami. Seperti Tuhan sanggup memelihara Elia di sungai Kerit. Tuhan kasih burung gagak memberi makan dan minum. Minum dari sungai air Kerit. Dan tatkala habis Elia disarpat, dipelihara oleh seorang janda. Bukankah ini pemeliharaan Tuhan yang ajaib? Saya yakin dan percaya dan puji Tuhan. Jemaat Tuhan GBI Arjuna, jemaat yang dewasa. Jemaat yang tahu memberi. Jemaat yang mencintai staf gembala dan rekan-rekannya. Belum pernah semenjak Maret 2020 sampai hari ini kami kekurangan. Tuhan cukupkan karena kami melibatkan setiap aktivitas kami kepada Tuhan. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Daud bergaul intim dengan Tuhan. Dengan Allah artinya kita perlu bergaul intim. Dalam nyanyiannya Daud berkata, aku hendak membangunkan fajar. Daud senantiasa membangunkan fajar sebelum matahari terbit. Daud berdoa intim dengan Tuhan. Bukankah orang tua kita pernah berkata, jangan bangun pagi-pagi sebelum matahari terbit, karena rezekinya akan berkurang katanya. Betapa pentingnya kita bangun pagi-pagi. Sebabnya jangan terlalu malam waktu tidur. Jangan asik ngobrol, jangan main catur. Jangan di lampu tua terus, ayo bangunkan fajar. Sebab orang yang membangunkan fajar pasti hidupnya diberkati oleh Tuhan. Daud senantiasa membangunkan fajar, artinya tiap-tiap pagi. Daud bergaul intim dengan Tuhan. Kalau orang bertanya kenapa sih rahasianya Om Step kok usianya 74 tahun masih muda, masih bisa nyetir. Apalagi Ibu Gembala 74 tahun masih seger. Rahasianya kami cuma membangunkan fajar Bapak. Selasa sampai Sabtu kami doa pagi.
Hari Senin pengen bangun siang karena tidak ada doa, nggak bisa. Tetap jam 4 pagi kami bangun. Kami berdoa, membangunkan fajar. Ini rahasia awet muda. Ini awet panjang umur. Ini rahasia diberkati. Karena Daud diberkati karena dia membangunkan fajar. Jangan fajar yang membangunkan kita. Artinya setelah matahari terbit, baru kita bangun. Jangan. Saya bangga dengan jemaat yang tokonya sebelum jam 6 sudah buka. Ya memang orang berkata pagi-pagi buka memang semut yang beli. Aduh bukan. Justru rezekinya diatur oleh Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu. Dengan gagah perkasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya gagah perkasa adalah gagah berani. Atau tetap kuat. Jadilah kuat dan berani. Kalau saya referensikan dalam Kejadian 10 ayat 8 dan 9. Tuhan berkata, Kus memperanakan Nimrod. Dialah orang yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Kita kenal siapa Raja Nimrod. Raja yang gagah perkasa. Dia yang berkuasa di bumi ini. Dia yang membangun menara Babel dengan arsitek yang mahir dan detail. Karena dia membuat menara yang puncaknya sampai ke langit. Jadi gedung-gedung yang tinggi sekarang di Jakarta itu mungkin dia niru Nimrod, menara Sauda, menara ini, menara BRI dan sebagainya. Nimrod membangun menara Babel karena di kota Babel. Sekalipun pembangunan tersebut gagal. Namun Nimrod seorang pemburu yang gagah perkasa. Dunia sedang digoncang oleh iblis. Ekonomi dunia kacau hari-hari ini. Bahkan ada negara yang bangkrut. Karena semua dana dibutuhkan untuk membiayai pandemi COVID-19. Utangnya besar di tiap-tiap negara. Indonesia juga punya utang Bapak Ibu. Untuk mendanai COVID. Bukankah vaksin itu gratis? Kalau ada vaksin yang membayar, Anda bisa laporkan kepada penegak keamanan. Iblis sedang menggoncang ekonomi dunia hari-hari ini. Itu sebabnya mari kita berdoa agar ekonomi di Indonesia sedang kacau. Orang sedang memikirkan investasi apa di tengah-tengah ekonomi yang kacau ini. Ada yang berkata saham, ada yang berkata perak atau emas. Ada juga yang terjebak investasi bodong. Karena bunganya besar. Hampir saja saya kena investasi bodong Bapak Ibu. Karena bunganya 7%. Haleluya. Namun puji Tuhan, Tuhan lewatkan semuanya. Dunia digoncang oleh COVID-19. Ini pandemi dunia. Hampir setiap negara mengalami COVID. Bahkan Amerika puluhan juta orang yang kena COVID. Iblis sudah tahu kelemahan manusia. Dengan pencobaan menang. Sakit penyakit menang. Kesusahan menang. Maka iblis menembakkan COVID-19. Memang asalnya dari Wuhan. Merajalela di dunia. Supaya apa? Semua orang takut. Takut pergi, takut ke mall, takut rekreasi, takut dan sebagainya. Stay at home, stay di rumah. Mari. Dunia dilanda ketakutan yang hebat hari-hari ini. Pegang uang atau pegang barang.
Ada orang yang berkata pegang barang aja dulu lah. Nanti kalau sudah stabil. Harga sembako semakin melonjak termasuk di Indonesia. Pedagang tempe tahu mogok nggak produksi karena kedelainya mahal. Hari-hari ini pedagang sapi mogok karena daging sapi tinggi harganya. Orang rela antri berjam-jam untuk mendapatkan 2 liter minyak yang harganya 14.000, 28.000 berarti 2 liter. Oh, mal-mal yang menyediakan diserbu tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Pendidikan digoncang iblis karena banyak yang tatap muka dan akhirnya Omikronnya, COVID-nya menular sehingga ditutup kembali melalui daring, melalui internet. Bukankah ini tambah biaya sebab pulsanya harus tambah? Ibu-ibu harus memperhatikan anak, bapak-bapak harus ikut belajar. Kemudian yang kedua, enggak boleh takut, kita harus melawan dengan iman. Dengan gagah perkasa berarti kita enggak boleh takut menghadapi ekonomi COVID-19, harga sembako, pendidikan, ibadah. Kita harus lawan dengan iman. Bukankah Rasul Petrus berkata, lawanlah iblis musuhmu dengan imanmu yang teguh. Saya referensikan dalam Matius 14 ayat 27 tadi. Ya, Matius 14 ayat 7. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ini terjadi di Danau Tiberias. Tatkala murid-murid menyeberang dari satu kota ke kota yang lain. Yesus pergi ke gunung untuk berdoa. Cuacanya mendukung untuk mereka berlayar malam itu. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Namun tiba-tiba angin topan menghempas perahu mereka. Mereka nyaris tenggelam akibat airnya masuk ke dalam perahu. Badainya terlalu besar. Akhirnya Yesus berjalan di atas air. Melihat itu mereka ketakutan, itu hantu. Tapi Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Akhirnya angin dan badai pun lalu. Karena Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Menghadapi kesulitan ekonomi, kesulitan apapun, apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, jangan takut. Yang penting kita mematuhi protokol kesehatan. Keluar rumah harus pakai masker, cuci tangan, dan jangan suka berhubungan, berpelukan, cium tangan, cium kaki dan sebagainya. Jangan. Jaga jarak. Kurangi untuk mengadakan kerumunan. Kurangi untuk bepergian hari-hari ini. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Bukan berarti kita nggak perlu takut, nggak pakai masker, nggak apa-apa. Jangan. Yang anti masker pasti kena COVID-19. Kemanapun saya pergi, saya selalu pakai masker. Bahkan hari ini sebetulnya double saya pakai masker. Tetapi toh nggak ada jemaat, jadi tak copot satu sebab napasnya sesak. Kemudian yang ketiga, Allah turut bekerja. Daud bisa mampu menjadi raja yang jaya karena Allah turut bekerja. Kalau saya referensikan Roma 8 ayat 28 next. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan bersabda demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja dalam keluarga kita. Allah bekerja dalam ekonomi kita, dalam toko dan pekerjaan kita, pendidikan anak-anak kita, dan semuanya Allah turut bekerja. Ini merupakan statement yang diucapkan oleh Rasul Paulus.
seorang misionaris yang hebat. Paulus berani keluar dari Israel ke Eropa, ke Turki, kemana-mana. Sekalipun Paulus banyak mengalami tantangan. Bahkan berapa kali Paulus harus dirajam, dicambuk, keluar masuk penjara. Tapi Paulus yakin Allah turut bekerja. Sebabnya gereja-gereja yang di Eropa dan sekitarnya itu penginjilan Rasul Paulus. Negara mayoritas Kristen. Bahkan pada waktu saya di Padokia, di Turki, Bapak Ibu. Saya masuk ke gereja di bawah tanah, Bapak Ibu. Ya, satu orang jalannya sempit sekali. Kemudian di tengah-tengah gua itu ada ruangan yang kecil. Paling menampung 20 atau 25 orang. Di situ dia beribadah. Paulus menginjil di Padokia. Sekalipun Turki akhirnya banyak orang-orang Kristen yang pindah ke Yunani dan sebagainya. Tetapi Turki bagian dari pelayanan Paulus. Efesus, Smyrna. Smyrna itu Izmir sekarang. Ya, Padokia dan sebagainya. Banyak peninggalan-peninggalan Kristen di situ. Bahkan ada sebuah kampung yang orang Kristen. Dia menjual songket, lukis dan sebagainya. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Yesus. Ya. Paulus penuh kesukaran, tapi dia yakin Allah turut bekerja. Semuanya penginjilan Paulus berhasil. Kita juga harus percaya dan yakin bahwa Allah turut bekerja dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Allah turut bekerja. Saya teringat waktu saya sidang MPL sebagai ketua Badan Pekerja Daerah Gereja Indonesia Jawa Barat. Saya perlu hadir dalam sidang MPL di Batu Malang, Hotel Permana waktu itu. Bapak Ibu, karena saya malam ngobrol dengan teman-teman, saya bangunnya agak kesiangan. Sebab hari itu saya harus memimpin doa, Bapak Ibu. Sehingga saya bangun cepat mandi, lupa berdoa, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya turun, saya di lantai 2, nggak ada lift, pakai tangga jalan. Karena keburu-buru, masih ada satu tingkat lagi, tak pikir sudah selesai. Cetok bunyi kaki saya sebelah kiri, Bapak. Aduh. Untung di belakang saya ada pendeta Jakarta yang nangkep saya. Saya terasa sakit. Mungkin tak pikir lepas engselnya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit di Batu Malang pada waktu itu. Di rumah sakit baptis. Dibawa oleh pendeta Rusli Sutadi. Terima kasih untuk Pak Rusli kalau Anda melihat ini. Waduh, sakitnya bukan main. Sampai saya nangis. Dalam perjalanan saya nangis karena sakit sekali. Aduh, jangan-jangan operasi dan sebagainya. Akhirnya di ronsen. Puji Tuhan, tidak terjadi sesuatu. Cuman uratnya saja. Akhirnya saya boleh pulang. Saya diberikan kruk maksudnya. Dan akhirnya saya dibawa pulang adik saya ke Malang. Di sana diurut. Dan pulangnya saya pakai pesawat. Dan puji Tuhan. Ini karena saya tahu Allah turut bekerja dalam hidup saya. Kalau Allah nggak turut bekerja, mungkin kaki saya harus operasi atau diamputasi. Paulus yakin Allah turut bekerja sekalipun mengalami aniaya. Kita pun yakin Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Berikan aplaus tepuk tangan yang paling meriah. Kalau Allah turut bekerja, jangan takut tentang pendidikan daring hari ini. Harus melalui handphone atau laptop. Jangan takut
Kalau Allah turut bekerja sekalipun toko kita tertutup, kios-kios, Tuhan sanggup mengirim langgan-langgan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Jangan takut sekalipun ekonomi kita sulit hari ini, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Allah pasti cukupkan. Amin. Haleluya. Dengan Allah harus turut bekerja. Kita perlu mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ingat, kalau kita jadi Kristen bukan karena kita lahir sebagai orang tua yang Kristen perut, bukan. Kita terpanggil sejak dari rahim ibu kita. So banyak saudara-saudara kita yang keluarganya Kristen, lahir cepot Kristen, hari-hari ini pindah agama. Bahkan tidak pernah ke gereja. Jadi jahat. Tapi kalau Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya karena Tuhan mengasihi kita. Saya bersyukur di tengah-tengah dilahirkan keluarga yang bukan Kristen. Tapi orang tua saya menyekolahkan di sekolah Kristen. Jadi sama saja nyemplungkan saya ke gua singa Kristen. Saya tidak pernah belajar agama lain kecuali Kristen. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Akhirnya itu menjadi bagian hidup saya. Saya dipanggil untuk melayani Tuhan. Bukan karena gak ada pekerjaan. Waktu itu saya seharusnya pulang jadi pegawai negeri. Tapi saya memilih sekolah pendeta. Sekalipun orang tua saya berkata, kamu akan hidup dari amplop. Katanya dari angpau. Gak masalah. Karena aku terpanggil betul-betul untuk melayani Tuhan. Aku mengasihi Tuhan. Sampai hari ini Tuhan gak pernah tinggalkan saya. Kami sekeluarga diberkati Tuhan. Anak-anak kami diberkati Tuhan. Di Indi Jakarta pelayan Tuhan. Suaminya kerja di Singapura Bank. Diberkati Tuhan. Saya lihat David juga. Sekalipun dia pelayan Tuhan. Diberkati Tuhan keluarganya. Anaknya 3. Pembantunya aja 2 Bapak Ibu. Yohan juga demikian. Sekalipun dia seorang arsitek. Tapi Tuhan memberkati. Berlimpah-limpah. Karena apa? Karena kita perlu mengasihi Dia. Anak-anak saya mengasihi Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Apalagi kita terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kesimpulan dari khotbah saya, camkan dan renungkan firman Allah. Betapa pentingnya kita menjadi gagah perkasa. Supaya kita tidak terjebak dalam rencana iblis. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya.